Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Windy Ayu Anggitasari, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, akan memandu acara pendidikan dan pelatihan dasar 1-2 dan pembekalan kode etik pada hari ini. Kepada yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Dr. Hapendi Harahap, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum. Yang kami hormati Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ibu Oti Hari Chandra Ubayani, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum. Yang kami hormati Bendahara Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ibu Elis Daini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Bapak Dr. Taufan Fajaryanto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan seluruh jajaran panitia. Yang kami hormati para narasumber yang akan membawakan materi pada hari ini, serta tidak lupa yang kami cintai dan banggakan rekan-rekan peserta Diklatsan yang hadir secara online dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul hari ini, Jumat tanggal 5 November 2021, di acara pendidikan dan pelatihan dasar 1-2 dan pembekalan kode etik dengan tema etika dan tanggung jawab PPAT mendukung pemberantasan mafia pertanahan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 5 dan 6 November 2021. Saat ini kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian diharapkan untuk menyimak dengan hikmat, kemudian dilanjutkan dengan pemutaran lagu Himne Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Host, dipersilahkan.
Sebelum dimulainya acara hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Khalid Imran, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini tanggal 5 November 2021 kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir di forum Zoom pelatihan peningkatan dan pemahaman kode etik ALB anggota luar biasa IPPAT. Yang terhormat Bapak Ketua Umum, Bapak Ketua Panitia Bisbakdar, Bapak dan Ibu para Ketua Bidang dan rekan-rekan semua pengurus PP IPPAT serta adik-adik ALB IPPAT. Izinkan sebelum saya menyampaikan doa, saya akan memberikan pengingat terkhusus untuk saya bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari penguasaan ilmu. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man arada dunya wa alaihi bil ilmi. Siapa manusia yang akan bahagia, yang ingin jaya, maka kuasailah, pahamilah dengan ilmu. Man arada akhirata wa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia, ingin sejahtera di akhirat, juga kuasailah ilmu. Wa man arada bima wa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, juga harus menguasai dan memahami ilmu. Ini penting saya sampaikan, terutama adik-adik ALB, untuk sebagai spirit motivasi mindset kita tidak hanya nantinya untuk formalitas acara, tetapi memang kita menginginkan pemahaman keilmuan terkait. Baiklah, untuk yang beragama Islam, monggo silakan mengamini doa yang akan saya sampaikan. Untuk rekan-rekan dan adik-adik ALB yang beragama lain, silakan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zahirin, hamdan na'imin, hamdan rafi'an wa billahi hamida. Ya Rabbana laka al-jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna min sholatina wa siyamana wa ruku'una wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa du'a'ana wa takbirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arina haqqa haqqa wa natibaha wa arina batila batila wa nafina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk bahwa sesuatu yang benar itu adalah benar. Berikanlah kami kemauan dan kemampuan untuk menjalankannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah bahwa sesuatu itu salah adalah salah,
berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk menjauhinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga majelis forum Ikhlasar dan pemahaman kode etik ini membawakan keberkahan dan kemanfaatan untuk semua. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Bapak Dr. Taufan Fajaryanto, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Kepada Bapak Taufan kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Hapeni Harahap, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang saya hormati dan saya muliakan yang saya hormati saya muliakan Ibu Oti Hari Chandra Bayani, selaku Sekretaris Umum IPA. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Elisteni Esa MKN, selaku Bendahara Umum IPA. Dan tentunya yang saya hormati saya muliakan Bapak Ibu narasumber yang berkenan hadir dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anggota luar biasa IPA pada tanggal 5 dan tanggal 6 November 2021 ini. Tak juga lupa dari saya salam hormat untuk para LB yang telah meluangkan waktu mengikuti acara Diklatsa 1, 2, dan pembekalan kode etik. Rekan-rekan yang saya hormati saya muliakan, mohon izin saya memberikan laporan berkaitan dengan pelaksanaan Diklatsa 1, 2, dan pembekalan kode etik. Kesempatan hari ini akan saya poinkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa jumlah peserta yang hadir dalam pendaftaran Diklatsa ini adalah sebanyak 4.243 orang, dan suara ini atau peserta ini jauh lebih besar daripada ekspektasi saya sebanyak 1.500. Luar biasa, suatu kehormatan buat saya sebagai ketua pelaksana, sebagai ketua panitia acara ini, dan alhamdulillah panitia, anggota panitia semuanya bekerja sungguh sangat luar biasa. Diklatsa 1, 2, dan peningkatan kode etik ini merupakan bagian dari program kerja Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mewujudkan seluruh calon PPAT untuk bergabung menjadi keluarga besar IPA yang mempunyai kemampuan, integritas, dan pastinya etika dalam bekerja dan berorganisasi. Untuk itu, saya berharap dengan pelaksanaan ini tentu menciptakan PPAT yang berkualitas dalam bekerja dan pastinya bermanfaat buat semua. Bapak Hapeni Harahap yang saya hormati saya muliakan, pada kesempatan ini Diklatsa 1, 2, dan pembekalan kode etik dihadiri oleh para narasumber yang mempunyai kemampuan,
yang mempunyai kualitas, yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing, dan ilmunya tentu bersentuhan langsung dengan kebutuhan para ALB. Saya berharap rekan-rekan ALB dari Sabang sampai Merauke untuk senantiasa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah memuliakan kita semua karena ilmu kita bermanfaat. Dari saya seperti itu, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Dr. Hapendi Harahap, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum, sekaligus secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gong, membuka acara pendidikan dan pelatihan dasar 1-2 dan pembekalan kode etik dengan tema etika dan tanggung jawab PPAT mendukung pemberantasan mafia pertanahan. Kepada Bapak Hapendi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama ingin saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras melaksanakan daripada acara ini sehingga terlaksana dengan sukses sampai dengan saat ini. Sebelum saya memberikan pidato, saya ingin memperkenalkan dulu jajaran pengurus pusat saat ini. Yang pertama, Sekretaris Umum PPIPAT Ibu Oti Chandra Ubayani. Kemudian di sebelah kiri saya Bendahara Umum Ibu Elis Taini. Kemudian di sebelah kiri, paling kiri, Ketua Bidang Olahraga. Kemudian di sebelahnya, mohon maaf, Ketua Bidang Olahraga Bapak Asep Krianto. Kemudian di sebelahnya Ketua Bidang Humas Udang Harja Aman. Kemudian Ketua Bidang Database dan Pelayanan Anggota. Jadi surat keterangan dari yang serta kartu tanda anggota yang bertanggung jawab adalah Bapak Mulyono. Kemudian di sebelahnya adalah Ketua Bidang Organisasi Bapak Bambang Oyong. Kemudian di sebelahnya ini kalau ada musibah dan lain sebagainya, yaitu penanggulangan bencana, Ibu Yulia Mulyahati. Kemudian di sebelah kanan, ini yang paling terkenal ya, Facebooker, Bapak Tagor Simanjuntak, Ketua Bidang Pembinaan. Kemudian di sebelahnya lagi, ini jauh nih dari Sumatera, Bapak Firlandia, Ketua Bidang Hubungan Antar Daerah Sumatera. Kemudian ini yang sebelahnya lagi, Ibu yang cantik, lebih jauh lagi, Ketua Bidang Hubungan Antar Wilayah Papua. Kemudian yang satu lagi sebelah tengahnya, Ibu yang cantik juga, Ibu Dr. Eli Baharini, Ketua Bidang Perundang-undangan. Kemudian yang satunya lagi sebelah kanan adalah Ketua Panitia tadi, dia adalah Ketua Bidang Pelatihan Teknis KPPAT-an. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan adik-adik ALB yang saya banggakan, tibalah kita saatnya melaksanakan apa yang disebutkan tadi itu sebagai pendidikan dasar. Saya ulangi, pendidikan dasar dan pelatihan dasar 1,
disingkat Diklatsar Pendidikan dan Latihan Dasar 1 dan 2 serta pembekalan kode etik. Diklatsar 1, 2, dan 3 ini adalah amanah daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPA. Oleh karenanya, apa yang dilakukan ini adalah merupakan kewajiban dari pengurus pusat untuk melaksanakannya, untuk menjawab tantangan zaman, yakni saat ini perkembangan yang sangat cepat, di mana banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam praktik PPAT. Kami ingin adik-adik yang akan nantinya meneruskan, adik-adik nanti yang akan meneruskan, yaitu Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang di dalamnya pejabat pembuat akta tanah sebagai anggotanya di mana saat ini banyak sekali saya ulangi, Diklatsar 1, 2, dan pembekalan kode etik ini adalah amanah daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oleh karena ini, apa yang dilakukan oleh PPIPAT ini adalah perintah, adalah amanah yang harus dilakukan oleh PPIPAT. Jika kami tidak melakukan, maka kami dapat dianggap tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan daripada PPAT menuju PPAT yang beretika, santun, dan taat hukum. Kemudian terkait dengan Diklatsar ini juga kita memilih tema, yaitu etika dan tanggung jawab PPAT mendukung pemberantasan mafia pertanahan adalah amanah, adalah permohonan, adalah permintaan dari para pejabat-pejabat pemerintahan kita pada saat hari ulang tahun yang ke-34 kemarin. Pada saat itu, pada saat kita ulang tahun, pada saat IPAT ulang tahun ke-34, pada saat Ketua Mahkamah Agung, Ketua DPR, Ketua MPR, dan 4 Menteri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jaksa Agung, dan kemudian Menteri Pariwisata mengharapkan IPAT selaku perkumpulan dari para PPAT di Indonesia harus melakukan pembinaan, menjawab tantangan terkait isu mafia tanah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kami tergerak setelah melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk melaksanakan pendidikan dan latihan dasar 1, 2, dan pembekalan kode etik ini secepatnya, agar nanti adik-adik sekalian, anggota luar biasa pada saat menjadi PPAT nanti telah cukup bekal menjadi seorang PPAT yang profesional. Kemudian sebagai latar belakang, kami juga sangat terenyuh, sangat prihatin pada saat ditemukan oleh pembina, yaitu Kementerian ATR, bahwa ada beberapa PPAT yang telah dianggap tidak mempunyai kecakapan membuat akta-akta yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itulah kami terpanggil untuk melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada dan telah lama ada. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan bahwa pelaksanaan Diklatsar ini ditujukan adalah untuk memberikan pembekalan kepada adik-adik sekalian anggota luar biasa kita. Kemudian saya selaku Ketua Umum juga ingin menanggapi dan memberikan catatan bahwa terkait adanya beberapa perubahan di dalam pemberian pembekalan ini, yaitu khususnya narasumber. Ini terkait dengan adanya beberapa perkembangan 1-2 hari ini, di mana ada
seseorang yang mengaku masyarakat memberikan surat bahkan viral di media sosial yang mengatakan bahwa Diklat Sar ini adalah ilegal. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa PP IPAT adalah sah, adalah legal, dan diakui oleh negara. Terbukti dengan satu, bahwa PP IPAT telah mendapat pengesahan dan persetujuan terkait kepengurusan ini dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 10 September 2021. Organisasi ini mempunyai anggaran dasar yang sah. Oleh karena itu, dia adalah badan hukum yang diakui oleh negara. Dan oleh karena itu, PP IPAT dan IPAT adalah badan hukum dan dengan pengurus yang sah menurut hukum. Jika ada yang mengatakan bahwa PP IPAT ilegal, tentu PP IPAT akan mempertimbangkan untuk melakukan pembinaan jika ia merupakan anggota daripada IPAT. Jika bukan anggota IPAT, tentu akan mempertimbangkan membawanya ke ranah hukum. Kemudian selanjutnya terkait dengan perubahan daripada narasumber tersebut adalah pertimbangan yang matang dari pengurus pusat, dan kemudian kami memutuskan untuk menjaga hubungan yang baik dengan instansi pemerintah, karena memang Diklat Sar ini adalah otonom daripada PP IPAT untuk melaksanakannya. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian yang ikut pada hari ini, kami mohon untuk dapat memakluminya terkait dengan adanya perubahan tersebut. Tidak ada tujuan lain selain agar hubungan harmonis yang ada terjaga dan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Kemudian pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa pengurus pusat IPAT di dalam sejarah IPAT sejak lahir tahun 1987 belum pernah semesra saat ini. PP IPAT belum pernah semesra dengan pemerintah sebelum-sebelumnya. Saat ini kami PP IPAT dengan Kementerian ATR sangat solid, dan banyak hal kami selalu bertukar pikiran sampai dengan hari ini, detik ini. Beberapa waktu menit yang lalu kami masih berhubungan. Kemudian terkait dengan BIMTEK yang ada setelah acara Diklat Sar ini, kepada adik-adik anggota luar biasa, kami anjurkan, kami harapkan ikut serta, karena inilah sumbangsih kami kepada anggota luar biasa. Karena adik-adik sekalian telah menjadi anggota luar biasa, kami ingin memberikan pelayanan kepada adik-adik sekalian untuk menghadapi ujian kelak, ujian PPAT yang akan diadakan. Mudah-mudahan ujian tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu yang akan lama lagi. Mudah-mudahan. Karena kami mendapat berbagai informasi tentunya bahwa ujian PPAT tersebut akan dilaksanakan secepat-cepatnya sesuai dengan kebiasaan yang ada, yakni sekali dalam 2-3 tahun akan dilakukan ujian PPAT. Oleh karena itulah, makanya saya sampaikan tadi, kiranya adik-adik sekalian bisa belajar selama sebulan penuh dengan biaya yang sangat murah, yaitu hanya Rp500.000, di mana setiap hari adik-adik akan menerima 4 mata materi ujian, materi kuliah
materi ujian selama Senin sampai dengan Sabtu setiap hari. Mengapa kami melakukan BIMTEK ini sedemikian padat? Tiada lain, karena kami mendapat informasi bahwa untuk mengikuti ujian tersebut Anda sekalian, adik-adik sekalian, ALB harus mencapai nilai 80 agar bisa lulus. Tentu itu adalah sesuatu perjuangan yang sangat berat, ya, di mana nilai kelulusan minimal adalah 80. Inilah tugas kami di PPIPA, di Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, memberikan bekal kepada adik-adik sekalian sehingga semuanya yang ikut ujian tersebut bisa lulus, karena tidak memakai kuota, karena hanya memakai nilai kelulusan saja. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti pendidikan dan latihan dasar 1, 2, dan 3. Nanti di dalam pelaksanaannya akan ada beberapa materi sesuai dengan yang sudah disebarkan kepada adik-adik sekalian. Tekunlah belajar, karena apa yang disampaikan pada saat ini akan mendukung dengan materi yang akan ada di BIMTEK nanti, sehingga pada saat nanti ujian adik-adik sekalian sudah bisa mengerjakan soal sehingga memenuhi nilai minimal 80 yang saya sebutkan tadi. Demikian dari saya selaku Ketua Umum, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan ketenangan kepada adik-adik sekalian, memberikan penjelasan yang cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik sampaikan kepada kami. Menurut data verifikasi saat ini yang mengikuti adalah 4.234 peserta. Nah, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih antusias daripada adik-adik sekalian. Dan kemudian pada kesempatan ini sebelum saya akhiri, ada juga yang mempergunakan, yaitu surat keterangan, sehingga kami tidak memungut biaya dari yang bersangkutan, yaitu sebanyak 3 orang dari 8 orang yang mengajukan. Mudah-mudahan yang 5 lagi dapat mengajukan persyaratan yang disampaikan, sehingga 8 orang tersebut dapat diberikan pembebasan biaya sesuai dengan janji serta keputusan yang diberikan oleh pengurus pusat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Go. Miring, Bang Tapan agak maju. Agak maju. Masuk. Lagi. Ya, Lagi. Om, Bang Kabit olahraga agak maju. Oke, sip, tahan. masuk. 3, 2, 1. Oke, cakep. 3, 2. Sekali lagi. 1, 2. Boleh semangat. 3, 2. Lagi 3, 2. Masuk sini, masuk pimik sini.